Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul izzati wal quwa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli manittaba'a lillahil huda, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih la'alakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali Jumat kita di pekan ketiga di bulan Oktober tahun 2025 yang bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir tahun 1447 Hijriah. Dalam hitungan yang sederhana, seorang muslim yang telah berakil baligh kira-kira mencapai usia saat ini sudah 40 tahun, setidaknya yang bersangkutan telah hidupnya itu kurang lebih sebanyak 1200 kali. Jika ia berusia saat ini 50 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 1680 kali. Demikian seterusnya berdasarkan hitungan statistik yang sederhana. Namun pertanyaan besarnya adalah, dari sekian ribu kali menunaikan ibadah Jumat, apakah setiap muslim yang menunaikan Jumat itu sudah mengetahui tentang hakikat Jumat? Mengapa disyariatkan ibadah Jumat? Mengapa tidak dicukupkan saja dengan duhur? Mengapa di hari Jumat kita dikumpulkan, dikhususkan ibadahnya, diatur dengan khutbah, lantas kemudian salat, dan diberikan tuntunan-tuntunan sunnah yang menyertainya? Hadirin rahimakumullah, kisah tentang turunnya syariat Jumat akan mengembalikan kita pada keadaan sosiologis masyarakat jahiliyah tempo dulu. Masyarakat jahiliyah pada umumnya beraktivitas dengan 4 kegiatan utama. Yang pertama, ada yang berprofesi selaku pedagang. Mereka terbiasa merantau untuk berdagang, sampai kemudian diabadikan di dalam Al-Quran dengan turunnya surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Mereka berdagang sampai ke Yaman saat musim dingin dan ke Syam saat musim panas. Kemudian yang kedua, ada kalangan para pujangga, penyair. Kebiasaannya mereka datang turun ke lembah-lembah, mencari tempat-tempat inspiratif, menemukan lirik-lirik terbaik untuk dibuatkan syair sampai kemudian menjadi qasidah. Golongan ini kemudian diabadikan di dalam kisahnya surat Asy-Syu'ara, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun alam ta'annahum fi kulli wadin yahimun. Pernahkah Anda mendengar kisah para pujangga di era jahiliyah yang kadang aktivitasnya tidak banyak yang berguna dan bermanfaat? Mereka turun ke lembah-lembah, menghabiskan waktu hanya untuk merumuskan dan mencari inspirasi untuk membuat syair. Kemudian yang ketiga, ada kalangan yang disebut dengan kahin, para dukun.
Para dukun ini aktivitasnya hanya merumuskan dan membuat jampi-jampi yang menjadi patokan golongan pertama untuk beraktivitas, yang kemudian juga banyak menuduh Nabi dan menyebutkan Al-Quran sebagai produk dari jampi-jampi para dukun, sampai kemudian Allah membantahnya dengan kalimat yang sangat indah di dalam Al-Quran, wa ma huwa biqauli kahin, dan bukanlah Al-Quran itu termasuk jimat dan jampi-jampi kalimatnya para dukun. Kemudian profesi yang keempat adalah syair, para penyihir, yang jasanya sering digunakan oleh orang-orang harta atau yang punya kedudukan untuk menyingkirkan lawan-lawannya, termasuk juga yang berupaya ketika ingin menghancurkan dan menyingkirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, 4 golongan ini beraktivitas dari hari pertama yang disebut dengan Yaumul Ahad. Itu hari pertama. Kemudian hari kedua mereka menyebar. Hari kedua disebut dengan Yaumul Isnain. Hari ketiga disebut dengan Yaumul Sulasa. Hari keempat disebut dengan Yaumul Arbi'ah, atau hari Rabu kita selama ini mengenalnya. Dan kemudian yang kelima adalah Yaumul Khamis. Dari Ahad sampai Kamis mereka menyebar beraktivitas untuk mereka hasilkan pada hari yang ke-6. Dan uniknya, hari yang ke-6 tidak mereka beri nama dengan hari-hari berdasarkan hitungan bilangan tadi. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka tidak memberi nama Yaumus Sadis atau Yaumus Sudais, tapi mereka memberi nama dengan Yaumul Arubah, hari berbangga diri, hari berpesta pora, hari berpoya-poya. Hasil pekerjaan selama 5 hari sebelumnya itu mereka akan tunjukkan untuk kemudian dilombakan, dipamerkan di pusat-pusat hiburan yang diberi nama dengan Aswaq. Dan puncaknya ditunjukkan di satu bukit yang prestisius, letaknya dekat dengan Ka'bah, namanya Jabal Qubais. Siapa yang menempat di atasnya, itu yang menunjukkan sebagai pemimpin. Maka pada saat itulah berkumpul di atas bukit Qubais, diperlombakan siapa barang dagangannya yang paling banyak, hartanya yang paling melimpah, yang paling kaya, maka akan diangkat menjadi orang terpandang yang punya kedudukan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, para penyair. Akan muncul 7 orang yang terkemuka, bait syairnya disusun menjadi 7, disebut dengan qasidah. Dari qasidah yang paling bagus dan yang terbaik akan dituliskan dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah, disebut dengan mu'alaqatis sab'ah, yang kelak di masa Islam akan diganti dengan kain kiswah bertuliskan Al-Quran. Demikian juga dengan para dukun, tukang sihir yang jampi-jampinya paling bagus, yang paling mujarab, ia akan dijadikan pijakan yang paling utama untuk menjadi acuan dalam beraktivitas. Siapa yang ingin dagangannya laku, ia akan menghadap ke dukun tersebut yang paling populer atau ke tukang sihir yang paling hebat tadi. Itulah kejadian semasa jahiliyah. Aktivitasnya berangkat untuk mencari dunia saja. Wa ma yuhlikuna illa dahrun. Keyakinannya dunia inilah pusat untuk berpoya-poya, untuk rias diri, untuk hiburan. Hidupnya dihabiskan untuk kepentingan dunia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus untuk mencerahkan, membawa risalah berkemajuan, turunlah satu petunjuk dari Allah yang ingin merubah tatanan masyarakat jahiliyah tadi. Aktivitasnya tidak sama, kumpul-kumpulnya mesti berbeda, visi hidupnya harus tertata dengan rapi. Maka turunlah kemudian surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'
dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Semua orang yang sudah menyatakan beriman, idza nudiya li sholati min yaumil jumu'ah, yang pertama dilakukan dengan turunnya ayat ini, Allah merubah dari nama yaumul arubah untuk jahiliyah menjadi yaumul jum'ah untuk orang-orang yang telah beriman. Yang pertama Allah tetapkan nama harinya berubah dari arubah menjadi Jumat. Kemudian Allah wajibkan satu aktivitas ibadah untuk menunjukkan perbedaan cara hidup, perbedaan pola hidup, perbedaan visi hidup di dalam masyarakat jahiliyah. Jamaah punya 3 arti yang sangat pokok. Satu, datang untuk berkumpul. Yang kedua, saling mengenal di antara sekian banyak orang yang berkumpul tadi. Dan yang ketiga, saling mengisi di antara orang yang telah saling mengenal itu. Sifatnya kemudian disebut dengan Jumu'ah. Jadi Jumat ketika disyariatkan bukan hanya meminta kita untuk hanya sekedar datang dan berkumpul, tapi Allah inginkan sifat orang yang beriman itu kumpulnya ada maknanya. Bukan hanya perkumpulan, tapi membentuk sebuah society. Satu perkumpulan yang saling mengisi dan saling menginspirasi. Kemudian yang kedua, saling mengenal. Jadi bukan sekedar datang, duduk, dengar khotbah, kadang-kadang ngantuk atau bahkan mungkin tertidur, lalu sholat 2 rakaat kemudian pulang. Tanpa kenal siapapun, tanpa paham apa yang disampaikan, itu bukan Jumat namanya. Jumat yang diinginkan, kita datang ke masjid, kenali siapa yang duduk di samping kanan kiri kita, depan belakang kita, karena itulah sifat Jumat. Mengumpulkan jamaah yang lebih besar, lalu setelah itu saling mengisi. Karena itu tidak pernah terjadi Jumat pada masa Nabi SAW kecuali diketahui siapa yang hadir di Jumat itu, dari mana dia berasal, apa kebutuhannya. Jadi kalau merujuk kepada sirah nabawiyah, tidak ada orang datang Jumat kecuali selesai urusannya. Itulah hakikat Jumat yang diinginkan Al-Quran. Itulah Jumat yang dipraktekkan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW. Hadirin, yang kedua, dalam Jumat berapa banyak zikir yang sudah kita kumpulkan dari Ahad sampai dengan Kamis kemarin. Berangkat gelap, pulang gelap, menumpuk harta dan kekayaan, meningkatkan terus saldo tabungan, memewahkan rumah kita, tambahkan kendaraannya. Pertanyaannya, dari semua yang kita kumpulkan itu, berapa bekal akhirat yang sudah kita kumpulkan? Dengan Jumat ini Allah sadarkan kita bahwa satu saat kita pasti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, konsep hidup umat Islam itu isinya jangka panjang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, tanpa alif dan lam, maknanya sampai akhir. Hidup kita bukan hanya di sini. Kita meyakini adanya alam kubur, adanya hisab, adanya hari kiamat, adanya akhirat, adanya surga atau neraka. Kita yakin dengan semua itu. Karena itulah kemudian kita diberikan pedoman untuk bersiap-siap. Kalau cuma cari dunia, jahiliyah itu sudah hatam. Karena mereka memahami hidupnya hanya untuk dunia. Silahkan kita pintar sepandai-pandainya. Silahkan kita cari dunia sebanyak-banyaknya. Buat apa kita kumpulkan dunia tadi? Memiliki mobil bagus, memperoleh kebahagiaan dunia. Tanyakan sampai Jumat ini, berapa persiapan kita untuk alam kubur? Berapa persiapan kita untuk akhirat? Islam mengajarkan keseimbangan. Silahkan kita dunia sukses sehebat-hebatnya. Kalau kaya, kita jangan tanggung-tanggung. Yang paling tinggi kekayaannya sekalian. Mau jabatan yang paling tinggi jabatannya. Bukankah kita sudah khatam dengan kisahnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf? Bukankah kita hafal tentang Ali bin Abi Thalib yang sangat jenius, Amr bin As yang sangat jenius? Bukankah kita tahu kisah ulama-ulama yang luar biasa? Ada Imam Ghazali, ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi.
Al-Khwarizmi, semuanya mereka sukses di dunianya, jabatannya tinggi. Tapi lihat bagaimana mereka tahajudnya. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyah yang melukiskan bagaimana seorang Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sukses dagangannya, sukses bisnisnya, tak pernah tinggal tahajud. Bahkan sampai dengan khatam Al-Quran. Bagaimana Umar bin Khattab zikirnya kepada Allah, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Ali bin Abi Thalib, bagaimana Imam Al-Bukhari, bagaimana Imam Syafi'i yang khatam Al-Quran setiap bulan Ramadan, Imam Malik yang salatnya saja sampai 300 rakaat saat dia uzur. Saat dia uzur bisa 150 rakaat. Pertanyaan, di mana kita semua? Apa yang sudah kita lakukan? Sementara kita mengharapkan surga, jangan sampai detik ini, dalam sepekan ini, di antara kita ada yang belum sempat sholat berjamaah. Dalam sehari berapa kali kita ke masjid? Karena itulah hadirin rahimakumullah, mari kita jadikan Jumat ini sebagai Jumat renungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berubah. Kita harus kembali ke hakikat Jumat ini pada risalah yang Rasulullah dan Al-Quran inginkan. Kita harus bawa dimensi Jumat ini ke dalam kehidupan sebagaimana oleh Nabi dituntunkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa samiul alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di bagian khutbah kedua ini marilah kita sama-sama tunduk kepala, menengadahkan tangan untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulikal amin nabiyikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka ya rabbal alamin bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula. Allahumma ya ghafur rabbana la tad'a lana fi maqamina hada wa fi kulli maqam danban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan segala sifat dan ampunanmu, jika ada satupun di antara kami hamba-hambamu yang hadir di Jumat ini, ya Allah, datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza maridhan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami, keluarga kami atau saudara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit, ya Allah, maka kami mohon, ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah sembuhkan dan angkat segala penyakitnya, ya Allah. Allahumma rabbana la tada'lana fi maqamina hadza 'asiran illa yasyartah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir dalam Jumat ini memiliki kesulitan, ya Allah, di rumah tangganya, dalam kehidupan sosialnya atau di pekerjaannya, maka dengan segala keikhlasan amalnya, ya Allah, angkat dan mudahkan segala urusannya, ya Rabbal Alamin. Allahumma idza kana hunalika baqiyatan hayatan, ya Rabb, faj'al hayatana hayatan thayyibah hatta na'uda ilaika, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika hari ini adalah pembuka perubahan di hari kami dan masih panjang kehidupan yang akan kami lalui, maka mohon, ya Allah, jadikan sisa kehidupan kami kehidupan yang lebih berkah, kehidupan yang penuh dengan rahmat-Mu, kehidupan yang berubah lebih dekat dengan ridho-Mu, ya Rabbal Alamin.
Allahumma adbat arwahal mujahidina fi Palestin wa raddahum ila ahlihim radan kariman aminan. Allahumma ansur ihwanana wa mustad'afin fi Palestin wa fi biladis Syam wa fi kulli makan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.